Kisah Sunan Kudus, sang panglima perang. Sunan Kudus lahir sekitar tahun 1400 Masehi atau 808 Hijriah. Beliau dilahirkan di sebuah daerah bernama Jipang Panolan yang terletak di sebelah utara Blora. Ayahnya bernama Raden Usman Haji dan ibunya bernama Syarifah Ruhil. Saat lahir ia diberi nama Sayyid Jafar Sodik Azmat Khan. Ayahnya dikenal dengan gelar Sunan Ngudung. Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Ampel. Sejak remaja, Sunan Kudus sangat giat belajar. Ia belajar ilmu agama kepada ayahnya. Tidak hanya agama saja yang ia pelajari, ia gemar pula mempelajari ilmu-ilmu seperti ilmu kemasyarakatan, politik, budaya, seni, dan perdagangan. Ia sangat disayang oleh gurunya, Kiai Telingsing. Menurut riwayat, Sunan Kudus juga belajar kepada kakeknya, yaitu Sunan Ampel. Sunan Kudus juga menimba ilmu kepada Sunan Kalijaga dan juga Sunan Gunung Jati. Dari para gurunya, Sunan Kudus banyak belajar tentang akidah dan ibadah. Ia juga belajar tentang ilmu berdakwah. Ayah Sunan Kudus yaitu Sunan Ngudung merupakan panglima perang Kesultanan Demak. Saat peperangan melawan Majapahit, sayangnya Sunan Ngudung terkena tusukan keris Adipati Terong dan terluka parah. Betapa sedihnya Sunan Kudus melihat ayahnya terluka parah. Sunan Ngudung akhirnya wafat. Sunan Ngudung berpesan kepada Sunan Kudus agar selalu menegakkan agama Islam. Setelah sang ayah wafat, Sunan Kudus pun menggantikannya sebagai panglima. Sunan Kudus memiliki keberanian dan ketangguhan seperti sang ayah. Selain pemberani dan tangguh, Sunan Kudus pun sangat bijaksana dalam memimpin pasukan. Saat pertempuran melawan pasukan Majapahit, Sunan Kudus benar-benar dalam keadaan terdesak. Namun, berkat ilmu yang dibekali oleh Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus pun dapat memenangkan peperangan melawan Majapahit. Berkat kesaktian dan kerendahan hati yang dimiliki Sunan Kudus, maka semakin banyak orang yang ingin berguru kepada Sunan Kudus. Karena tugasnya sebagai panglima perang sudah selesai, Sunan Kudus pun memutuskan untuk meninggalkan Kesultanan Demak demi menyebarkan ajaran Islam. Ia ingin membaktikan seluruh hidupnya untuk berdakwah. Ia lalu pergi menuju kota Tajuk. Sunan Kudus pun pergi bersama para murid yang ia bawa dari Demak. Sesampainya di kota Tajuk, ia pun mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Al-Aqsa. Nama Al-Aqsa diambil dari nama Masjidil Aqsa di Palestina. Sejak saat itu, kota Tajuk juga mendapat nama baru, yaitu Kudus, yang berarti suci. Dan saat itu juga Jafar Siddiq dikenal dengan panggilan Sunan Kudus. Nama Kudus itu sendiri diambil dari sebuah nama kota di Palestina, yaitu Al-Qudus. Karena saat itu masih banyak masyarakat yang menganut agama Hindu dan Buddha, Sunan Kudus berusaha menyesuaikan bangunan masjid agar dapat menarik mereka. Menara masjid yang bentuknya menyerupai pura, dan pada dinding menara juga terdapat piringan model Cina. Ini merupakan bentuk perpaduan budaya-budaya yang masih melekat di masyarakat pada saat itu. Sunan Kudus pun mendatangkan seekor sapi. Kemudian sapi tersebut diikat di halaman masjid. Menurut kepercayaan orang Hindu, sapi adalah hewan yang dihormati. Oleh karena itu, saat hari raya Idul Adha, Sunan Kudus tidak menyembelih sapi, melainkan kerbau. Ketika sudah banyak orang yang berkumpul di masjid, Sunan Kudus mulai menyampaikan nasihat-nasihat ringan ajaran Islam. Masyarakat semakin tertarik, apalagi setelah mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah
yang berarti sapi betina. Masyarakat menjadi semakin ingin tahu lebih banyak mengenai ajaran-ajaran yang disampaikan Sunan Kudus. Karena sifat lemah lembut Sunan Kudus, lama-kelamaan Islam diterima dan dianut oleh masyarakat. Perlahan-lahan kebiasaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam juga mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Sunan Kudus juga dikenal sebagai seorang penyair. Sunan Kudus kerap membuat cerita-cerita berseri mengenai Islam. Masyarakat pun menjadi tertarik untuk mengetahui kelanjutan ceritanya. Kisah-kisah itu pun ia kemas dalam bentuk lagu dan gending. Salah satu ciptaannya yang terkenal adalah Gending Mas Kumambang dan Gending Mijil. Dalam berdakwah, Sunan Kudus tidak langsung melarang masyarakat yang masih melakukan adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, secara perlahan, kegiatan-kegiatan itu ia ganti dengan kegiatan yang diajarkan Islam. Kesabaran dan kegigihan Sunan Kudus dalam menyebarkan Islam kini membuahkan hasil. Semakin banyak orang mengenal Islam dan bersedia menganutnya. Perlahan demi perlahan, adat istiadat dan kepercayaan lama yang bertentangan dengan Islam pun mulai ditinggalkan. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat sedang menjadi imam sholat subuh di Masjid Kudus. Ia dimakamkan di lingkungan Masjid Kudus. Meskipun Sunan Kudus sudah meninggal dunia, ajaran dan warisan budaya yang ia tinggalkan masih dipertahankan hingga kini oleh masyarakat Kudus. Itulah kisah Sunan Kudus, salah satu tokoh dari Wali Songo yang dapat kita pelajari dan kita jadikan teladan. Menarik bukan? Semoga kita menjadi lebih semangat dalam mengenal Islam dan semakin mencintai para pejuang penyebar agama Islam di negeri kita tercinta ini. Kegigihan dan kesabaran para Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam telah dibuahkan hasil yang hingga saat ini masih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Pulau Jawa. Sifat gigih dan penyabar inilah yang harus kita tiru dan teladani.